أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Idul Adha ini, khatib berwasiat khususnya kepada khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua, mari senantiasa kita berikhtiar mengistiqamahkan diri untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah memiliki 3 ciri atau 3 tanda khusus. Yang pertama, ayyuta'a fala yu'sa. Seseorang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan selalu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua, wa yuzkara fala yunsa. Dia akan selalu ingat kepada Allah dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dia, dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ketiga, wa yushkara fala yukfara. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan selalu bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun nikmat yang dia dapatkan, hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan bersyukur terhadap nikmat tersebut dan tidak ingkar, tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat sunnah Idul Adha
yang mana mungkin sebagian saudara kita ada yang telah mendahului, tetapi semuanya sepakat bahwasanya salat Idul Adha adalah salat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Terlepas daripada perbedaan pendapat tersebut, kita bersama-sama bersyukur karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan kedua nikmat itulah kita bersama-sama dibimbing oleh Allah, hati kita digerakkan, kaki kita melangkah, tangan kita ayunkan untuk menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha atau yang biasa juga disebut dengan hari raya Idul Qurban sangat erat kaitannya dengan peristiwa atau kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Terlepas daripada kisah tersebut, pada hakikatnya ibadah kurban sudah dimulai pada sejak generasi pertama umat manusia, yaitu keturunan pertama Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Maka singkat ceritanya, kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau persembahan kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban Habil, dan itu pun bukan daging dan darah hewan kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketakwaan dan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dari si pemberi kurban. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum." Sekali-kali tidaklah daging hewan kurban ataupun darah hewan kurban tersebut akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari si pemberi kurban. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, pensyariatan ibadah kurban mulai disyariatkan kepada kita dimulai daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kami sampaikan di awal, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bahagia yang sudah bertahun-tahun dia menantikan kehadiran anak keturunannya untuk melanjutkan dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memanjatkan doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Inilah yang dikiaskan atau yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 101. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berikhtiar, selalu senantiasa sabar menanti kehadiran buah hatinya, anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maka tiba masanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, sehingga Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira oleh Allah melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabasysyarnahu bighulamin halim." Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kelahiran anak keturunannya, yaitu anak yang amat sangat penyabar. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan kebahagiaan yang luar biasa tidak terhingga. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bangga, sangat sayang kepada anak keturunannya ini karena sebagai pelanjut risalah dakwah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang merasakan kebahagiaan yang luar biasa, maka datanglah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, yaitu diperintahkan untuk menyembelih anak kesayangannya ini. Nabi Ibrahim alaihissalam mengutarakan kepada Nabi Ismail dengan hati, dengan kalimat yang menenangkan, yang menyejukkan Nabi
Ismail alaihissalam. Dikiaskan di dalam Al-Quran, kisah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail alaihissalam yang sangat aku cintai, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku telah melihatmu dalam mimpi dan aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka renungkanlah, maka fikirkanlah apa pendapatmu tentang mimpiku tersebut. Dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh kehormatan, dengan penuh bakti kepada orang tuanya. Qala ya aba tif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang sangat aku cintai, wahai ayahku yang sangat aku hormati, wahai ayah yang aku sangat berbakti kepadamu, tunaikanlah, lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat kisah, ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah ini, dan Nabi Ismail sedang berbaring untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, takdir Allah berkata lain, digantilah Ismail alaihissalam dengan seekor domba, atau dengan kata lainnya dengan seekor kambing. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti anak itu dengan sembelihan yang sangat besar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan penegasan, ingin memberikan penjelasan kepada kita seberapa besar cintanya kita kepada anak, seberapa besarnya sayang kita kepada seorang anak, tetapi jangan sampai melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika perintah Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada kita, maka tunaikan perintah tersebut. Jangan sampai anak keturunan yang sangat kita cintai itu melalaikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena muara daripada hakikat kasih sayang dan cinta yang kita miliki di dalam hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam bergelar Khalilullah. Dia sangat taat kepada Allah. Di samping itu juga dia sangat sayang kepada anaknya sebagai generasi penerus untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika perintah Allah datang kepada Nabi Ibrahim tidak menunda perintah tersebut, walaupun dia harus mengorbankan seseorang yang sangat dia cintai. Maka nasihat yang pertama untuk kita, perintah Allah harus senantiasa harus kita taati. Jangan pernah kita lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, di kisah ini juga pada pagi hari ini kita diingatkan tentang kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Nabi Ismail alaihissalam menjawab pertanyaan atau menjawab kalimat dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kalimat qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini menggambarkan bahwasanya betapa besar pengaruh daripada orang tua di dalam mendidik anaknya. Mustahil seorang anak yang tidak dididik dengan orang tua sesuai dengan tuntunan syariat akan menjawab dengan kalimat yang begitu menyejukkan. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini mencerminkan kalimat budi pekerti yang sangat indah, budi pekerti yang sangat agung. Maka pada pagi hari ini kita sebagai orang tua diingatkan
Apakah sudah kita mendidik anak-anak keturunan kita sesuai dengan tuntunan syariah? Bagaimana sholat mereka? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Sudahkah mereka menutup aurat? Sudahkah mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita supaya dia bisa menjadi sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Ingat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas utama kita sebagai orang tua bukan mendidik mereka menjadi profesor dan lain sebagainya. Walaupun itu penting, tetapi yang lebih penting daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, anak keturunan kalian, istri kalian daripada siksa api neraka. Ini tugas utama kita sebagai orang tua. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga demikian kita sebagai anak pada pagi hari ini diingatkan juga tentang bakti kita kepada orang tua. Nabi Ismail alaihissalam dia berbakti kepada kedua orang tuanya luar biasa, bahkan mengorbankan nyawanya demi menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah daripada orang tuanya. Inilah seorang anak yang menggambarkan budi pekerti yang luhur kepada kedua orang tua. Ingat jasa-jasa kedua orang tua kita, ayahanda kita, peras keringat banting tulang, kesana kemari, menahan terik matahari, menahan dinginnya hujan untuk mencari nafkah, membesarkan kita dan mendidik kita. Ibunda kita juga demikian, 9 bulan kurang lebih berurai air mata, bersimbah darah, bahkan meregang nyawa untuk melahirkan kita hidup ke dunia ini demi menjadi anak-anak yang berbakti, demi menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba kita bayangkan dan renungkan pada pagi hari ini, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Kalaupun mereka masih ada, sepulang daripada salat Idul Adha ini, jangan dulu pergi kemana-mana. Kita hampiri kedua orang tua kita, cium tangan mereka, peluk tubuh mereka sebagai ungkapan kasih dan sayang kita, serta permohonan maaf atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Ataupun mungkin mereka sudah tiada mendahului kita, maka jangan lupa setiap selesai kita melaksanakan salat 5 waktu, ucapkan lisan kita dengan kalimat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana mungkin kita bisa melalaikan kedua orang tua kita, sedangkan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala sandingkan di dalam Al-Quran. Setelah Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah, untuk tidak mensekutukan Allah, lalu Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah kata Allah, ketika Allah memerintahkan kepadamu untuk tidak mensekutukan Allah, untuk tidak menyembah kecuali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Dan seandainya salah seorang di antara mereka ataupun kedua-duanya lanjut usia dalam pemeliharaanmu, dalam penjagaanmu, fala taqul lahumā uff, maka janganlah kalian berkata ataupun membentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, akan tetapi ucapkanlah kalimat yang lemah lembut, kalimat yang menyejukkan hati mereka. Ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperhatikan agar supaya kita benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada sebuah kisah yang mungkin bisa kita jadi renungkan, bahwa betapa kedua orang tua itu tidak bisa kita balas jasa dan pengorbanannya. Dikisahkan ada seorang yang dia sudah sangat sukses, kemudian dia telah menjadi direktur di sebuah perusahaan yang ternama. Maka ketika itu dia sudah memberikan rumah, mobil yang mewah kepada kedua orang tuanya. Tetapi ketika itu terpikir oleh anaknya yang sudah sukses ini untuk mengajak ibundanya pergi jalan-jalan ke Eropa. Lalu kemudian sang ibu bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku tersayang, wahai anakku yang sangat aku cintai, mengapa engkau lakukan hal ini?" Dijawab oleh seorang anak ini, "Wahai ibundaku tercinta, aku bisa sukses sedemikian ini karena jasa, karena didikanmu. Maka aku ingin membalas jasa-jasamu." Sang ibunda ini menjawab sekaligus mengagetkan anaknya, "Wahai anakku, ketahuilah, tidak ada orang tua yang bisa dibalas jasa-jasanya." Anak ini mengatakan, "Tapi saya bisa membalas jasa ibu." "Baiklah nak, kalau demikian," kata sang ibu ini, "malam hari ini aku minta engkau untuk menemani ibu tidur." Maka ketika malam harinya sang anak ini sangat soleh, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti perintah sang ibundanya, dia taat kepada ibundanya. Pada malam hari itu dia temani sang ibunda tercinta ini yang sudah tua ini tidur pada malam harinya. Tepat ketika pukul 3 pagi, sang ibunda berkali-kali membangunkan anak tercintanya ini yang sudah menjadi direktur, yang sudah sukses ini. Terus dibangunkan berkali-kali, tetapi sang anak ini sangat pulas tidurnya sehingga dia tidak bangun-bangun. Dengan lemah lembut penuh kasih sayang, sang ibunda mengambil air putih, lalu kemudian dipercikkanlah ke muka sang anak ini. Sang anak bangun dan terbelalak matanya, dengan tajam memandang wajah sang ibundanya seraya berkata, "Wahai ibu, mengapa ibu lakukan ini? Kalau ibu mengganggu tidur saya, maka tidak akan bisa saya istirahat dengan tenang. Mengapa ibu lakukan ini?" Sang ibunda sembari senyum memandang anaknya tercinta ini. "Wahai anakku, baru sekali ibu percikan air ke wajahmu, dan itu pun untuk membangunkan engkau supaya salat tahajud bersama-sama ibu. Tetapi engkau sudah membentak ibu. Engkau dengan tajam memandang wajah ibu. Lalu bagaimana? Kurang lebih 7 tahun engkau aku didik. Kasur ibu, baju ibu basah semua karena kencing. Ibu selalu terbangun di malam hari karena teriakanmu, tetapi tidak pernah ibu membentakmu nak. Tidak pernah di lisan ibu keluar kalimat-kalimat yang membentak, yang menyakitkanmu. Tetapi kalimat yang keluar di lisan ibumu ini, ya anakku tercinta, ya Allah, aku ridho, aku ikhlas bangun setiap malam, baju basah, kasur basah demi anakku tercinta ini. Maka mohon ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang, jadikanlah anakku ini anak yang saleh. Jadikanlah anakku ini anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadikanlah anakku ini anak yang taat kepadamu. Itulah doa yang selalu ibu ucapkan ketika ibu terbangun karena tiakanmu, ketika ibu terbangun karena kasur ibu basah karena kencing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sang anak ini lalu kemudian tersungkur di kaki ibunya dan mengucapkan kalimat, "Wahai ibuku tercinta, aku mohon maaf kepadamu. Sesungguhnya baru berapa kali engkau membasahi wajahku, itu pun untuk ketaatan kepada Allah, tetapi aku sudah membentak, sudah melihat wajahmu dengan tajam. Maka sungguh aku mohon maaf kepadamu ibuku tercinta. Sungguh benar kalimatmu wahai ibuku, aku tidak akan pernah bisa membalas jasa dan pengorbanan." Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengingatkan kita bahwa betapa besarnya kita, jabatan kita, betapa banyaknya harta yang kita miliki,
betapa tingginya jabatan yang kita duduki, lalu kita persembahkan untuk kedua orang tua kita, maka sungguh tidak akan pernah bisa membalas jasa dan pengorbanan mereka. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua? Ini pertanyaan untuk kita semua. Pada pagi hari ini mungkin kita merasa sedih karena kita belum bisa berbakti kepada mereka. Maka mumpung kalau mereka masih hidup, segera kita mohon maaf kepada mereka selagi mereka masih hidup. Jangan sampai waktu terus kita ulur untuk mohon maaf kepada mereka, lalu kemudian mereka meninggalkan kita untuk selama-lamanya, dan hanya tangisan yang bisa kita uraikan karena penyesalan terhadap dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perhatikan kalimat Rasulullah SAW ini, bahwasanya seberapa besar taat kita kepada Allah, seberapa besar bakti kita kepada Allah, tetapi ingat, ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, maka sungguh murka Allah berada pada murka kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah itu terletak kepada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terletak kepada murkanya kedua orang tua kita. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, yang kedua yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam adalah bahwa sangat dilarang bagi kita untuk menghilangkan nyawa manusia. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti anak tersebut dengan seekor sembelihan, ini seolah-olah Allah menegaskan bahwa nyawa manusia begitu sangat berharga. Nyawa manusia itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haram hukumnya menghilangkan atau membunuh sesama manusia kalau tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Perhatikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Balasan bagi orang-orang yang membunuh nyawa manusia karena tidak dibenarkan oleh syariat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang menghilangkan, yang membunuh nyawa satu orang beriman kepada Allah, maka balasannya adalah neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala, dan dia khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang sangat besar baginya. Ini artinya bahwasanya tidak dibenarkan sama sekali ketika seseorang melakukan pembunuhan atau perkelahian kepada sesama lalu kemudian menghilangkan nyawa manusia. Ini seolah-olah Allah menegaskan kepada kita ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail lalu diganti dengan seekor hewan, maka itu artinya bahwasanya nyawa manusia itu sangat dimuliakan oleh Allah. Nyawa manusia sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir yang bisa kita ambil daripada peristiwa kurban adalah menghilangkan ego kehewanan pada diri kita. Ketika melaksanakan atau menyembelih hewan kurban, menumpahkan darah hewan kurban, maka itu adalah sebuah kiasan bahwasanya sifat-sifat kehewanan yang ada pada diri kita harus dihilangkan dengan adanya simbolis kita memotong hewan kurban. Lalu kemudian setelah kita memotong hewan kurban dan kita bagikan hewan kurban tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan kepada tetangga-tetangga kita, itu adalah simbolis bahwasanya kedermawanan harus ada pada diri kita, dan kedermawanan tidak akan pernah muncul di dalam diri seseorang yang ada kehewanan pada dirinya, yang ada sifat kehewanan pada dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini di Idul Adha ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa diambil hikmahnya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kita untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang sangat besar baginya. Ini artinya bahwasanya tidak dibenarkan sama sekali ketika seseorang melakukan pembunuhan atau perkelahian kepada sesama lalu kemudian menghilangkan nyawa manusia. Ini seolah-olah Allah menegaskan kepada kita ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail lalu diganti dengan seekor hewan, maka itu artinya bahwasanya nyawa manusia itu sangat dimuliakan oleh Allah. Nyawa manusia sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang terakhir yang bisa kita ambil daripada peristiwa kurban adalah menghilangkan ego kehewanan pada diri kita. Ketika melaksanakan atau menyembelih hewan kurban, menumpahkan darah hewan kurban, maka itu adalah sebuah kiasan bahwasanya sifat-sifat kehewanan yang ada pada diri kita harus dihilangkan dengan adanya simbolis kita memotong hewan kurban. Lalu kemudian setelah kita memotong hewan kurban dan kita bagikan hewan kurban tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan kepada tetangga-tetangga kita, itu adalah simbolis bahwasanya kedermawanan harus ada pada diri kita, dan kedermawanan tidak akan pernah muncul di dalam diri seseorang yang ada kehewanan pada dirinya, yang ada sifat kehewanan pada dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini di Idul Adha ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa diambil hikmahnya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kita untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Senantiasa mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Atas kesalahan yang kami lakukan kepada mereka, kami bermohon ampun kepadamu ya Allah. Maafkanlah semua salah dan khilaf yang kami lakukan kepadanya. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Kami tidak ikhlas ya Allah kalau seandainya kedua orang tua kami termasuk ke dalam golongan hamba-hambamu yang tidak taat kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu, bimbinglah mereka berdua sebagaimana mereka berdua membimbing kami di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Maafkanlah kesalahan mereka, ampunilah dosa-dosa mereka atas kehilapan dan kesalahan mereka yang mungkin lalai di dalam ketaatan kepadamu karena mendidik dan membesarkan kami ya Allah. Maka pada pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, kuatkanlah keimanan mereka, kuatkanlah Islam mereka, bimbinglah mereka, berikanlah hidayah kepada mereka supaya mereka senantiasa berada di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Panjangkanlah umur mereka untuk ketaatan kepadamu, panjangkanlah umur mereka di dalam melaksanakan amal-amal soleh kepadamu ya Allah. Dan kalaupun seandainya ya Allah mereka sudah tiada, mereka sudah mendahului kami, maka pada pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, ampunilah dosa mereka, luaskanlah kubur mereka, lapangkanlah kubur mereka, dan berikanlah mereka rahmat di sisimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.